Expo Lingkungan Hidup menyambut 175 tahun Kongregasi SND, Biara Susteran Santa Bunda Maria, Pekalongan. Dalam rangka menyambut tahun syukur ke-175 tahun Kongregasi Suster-Suster Notre Dame yang akan diperingati pada tanggal 1 Oktober 2025, SND Indonesia menyelenggarakan sebuah kegiatan penting bertajuk Expo Basar Lingkungan Hidup. Acara ini diadakan di Biara Susteran Santa Bunda Maria Pekalongan pada tanggal 23 sampai 24 Mei 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup serta sebagai wujud syukur atas perjalanan panjang Kongregasi SND. Expo Lingkungan Hidup ini menjadi ajang kolaboratif yang mempertemukan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, gereja, sekolah-sekolah Katolik, dan masyarakat umum. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, memperkenalkan solusi inovatif dalam mengatasi krisis lingkungan, menumbuhkan kepedulian bersama terhadap bumi sebagai rumah bersama. Expo ini menampilkan berbagai kegiatan edukatif dan interaktif seperti pameran teknologi ramah lingkungan, workshop pengelolaan sampah dan daur ulang, seminar dan diskusi panel mengenai isu-isu lingkungan terkini seperti perubahan iklim, pencemaran air, dan konservasi keanekaragaman hayati. Salah satu hal yang menarik dari kegiatan ini adalah keterlibatan aktif para pelajar. Mereka menampilkan proyek-proyek lingkungan hasil karya sendiri seperti pembuatan ekoenzim dari kulit buah-buahan, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis, misalnya botol plastik dan kantong plastik yang disulap menjadi oli bag atau pot tanaman, khususnya untuk budidaya anggur yang bernilai jual. Expo ini tidak hanya menjadi media edukasi, tetapi juga menjadi gerakan spiritual dan moral untuk mencintai dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Menjaga lingkungan hidup berarti menghargai ciptaan dan memperkuat rasa persaudaraan semesta. Dengan terselenggaranya Expo Lingkungan Hidup ini, diharapkan agar terjalin sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Expo ini juga diharapkan dapat menjadi agenda rutin sebagai bagian dari misi sosial dan ekologis Kongregasi SND di Indonesia. Perayaan 20 tahun kehadiran SND di Vietnam dan perayaan Kaul Kekal. Pada tanggal 31 Mei 2025, kami merayakan pengikraran Kaul Kekal Suster Cecilia Marie, Suster Marie Teresa, dan Suster Marie Aloysia, serta merayakan 20 tahun kehadiran SND di Vietnam dalam sebuah perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Uskup Yu Se Bui Kontrak di Gereja Tandan, Kota Ho Chi Minh. Kehadiran Suster Mary Ann, pemimpin umum kita, dan 3 anggota Dewan Umum dari Generalat, bersama dengan Suster Marie Justina, Provinsial Provinsi Regina Pacis, turut menambah suasana meriah pada perayaan hari itu. Setelah menerima kaul ketiga suster, Suster Mary Ann memakaikan cincin kepada mereka. Lalu di hadapan seluruh umat yang hadir di gereja, ia secara resmi menerima mereka menjadi bagian dari keluarga SND. Foto bersama diambil dengan uskup, imam, anggota keluarga SND, dan kerabat para suster setelah misa. Di luar gereja,
Lebih dari 40 meja telah disiapkan untuk menampung sekitar 400 tamu. Waktu makan ini menjadi momen bagi kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang turut merayakan perayaan ke-20 tahun kehadiran kami serta yubileum kongregasi yang ke-175 tahun. Sebuah video yang menggambarkan perjalanan 20 tahun sejarah kami di Vietnam juga ditampilkan untuk para tamu. Para suster Vietnam menambah kegembiraan dan rasa syukur dengan menyanyikan lagu yubileum 175 tahun dan menikmati hidangan yang lezat. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya untuk perkembangan misi kami di Vietnam, serta atas usaha para misionaris Korea selama 20 tahun terakhir. Kami berharap untuk terus berkembang sebagai suster-suster Notre Dame yang menjunjung tinggi semangat dan karisma kita di tanah ini dan berpartisipasi dalam misi Tuhan. Merayakan 50 tahun misi Notre Dame di Tocantins, Provinsi Bunda Maria Aparecida, Brasil. Sebagai wujud dari peziarah harapan dan syukur, sekelompok suster melakukan perjalanan dari bagian selatan Brasil menuju Tocantins untuk merayakan perayaan 50 tahun misi Notre Dame di wilayah utara negara tersebut. Kehadiran para suster misionaris di wilayah ini dimulai pada tahun 1974, menyusul seruan dari gereja untuk para suster religius melayani di wilayah tengah utara Brasil. Para suster menanggapi permintaan dari Pastor Pedro Clare, seorang misionaris dari Ordo Redemptoris di Paraiso do Norte, sebagai wujud perantaraan Santa Yulia Biliar bagi kaum miskin. Setelah misa pengutusan pada tanggal 24 Januari 1974, para suster pertama memulai perjalanan sejauh lebih dari 3.400 km atau 2.113 mil dan tiba di Tocantins pada tanggal 26 Januari. Sejak saat itu, misi Notre Dame mengalami perkembangan yang pesat. Para suster terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan seperti pendidikan, pastoral, katekese, layanan kesehatan, promosi panggilan, dan pembinaan hidup religius. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun tersebut, para suster yang hadir turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan peringatan di Palmas dan Porto Nacional, mengunjungi sejumlah situs bersejarah, dan pada hari Minggu Pentakosta berkumpul di Paraiso do Tocantins untuk mengikuti misa syukur yang penuh hikmat. Uskup Wellington de Queiroz Vieira dari Keuskupan Kristalandia memimpin liturgi bersama Pastor Hilmar Divino da Silva, pastor setempat. Setelah misa, makan siang yang meriah diwarnai dengan kegembiraan dan keharuan atas semua peserta merayakan buah-buah misi yang telah dilaksanakan. Suster Sirle Maria, pemimpin provinsi, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dari gereja dan komunitas setempat selama 50 tahun ini. Ia juga meminta doa untuk panggilan religius agar misi Notre Dame dapat terus membuahkan hasil di Tocantins. Tantangan pastoral Sekolah Notre Dame Ipanema, Rio de Janeiro. Pada tanggal 24 sampai 26 April 2025, Sekolah Notre Dame Ipanema mengadakan tantangan pastoral edisi ke-15. Acara ini mengumpulkan para siswa dari kelas 9 Sekolah Menengah Pertama
hingga kelas 3 sekolah menengah atas. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempromosikan nilai-nilai jaringan pendidikan Notre Dame melalui integrasi spiritualitas, budaya, solidaritas, dan kepemimpinan di kalangan generasi muda. Program ini dibuka dengan misa kudus yang dipimpin oleh Pastor Fabio dos Santos dan dipandu oleh Koordinator Pastoral Henrique Caladan. Dalam sambutannya kepada para siswa, Suster Maria Ivanes Filipin selaku kepala sekolah menekankan pentingnya tantangan pastoral sebagai pengalaman formatif yang menghubungkan iman dan kehidupan selaras dengan karisma Santa Yulia Biliar. Selama 3 hari, para siswa dibagi ke dalam 4 tim: Orange Drive, Green Origin, Red Power, dan Black Dominion, dan terlibat dalam beragam kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pertunjukan seni, kompetisi olahraga, pertunjukan drama bertema sosial, dan aksi solidaritas. Semua kegiatan ini diadakan untuk memperkuat rasa persatuan dan kepedulian sosial. Tantangan pastoral adalah sebuah tradisi lama di Sekolah Notre Dame Ipanema. Selain membuka jalan untuk menjalin persahabatan dan kerjasama, kegiatan ini juga berperan penting dalam pembentukan karakter siswa secara holistik. Edisi tahun 2025 ini menegaskan kembali komitmen lembaga ini dalam mewartakan, memanusiakan, dan pendidikan yang transformatif, yang semua ini selaras dengan misi Santa Yulia Biliar. 175 tahun Suster-Suster Notre Dame di Coesfeld. Perayaan tubuh dan darah Kristus di halaman Kloster Annental. Selama beberapa tahun terakhir, perayaan tubuh dan darah Kristus di komunitas paroki di Coesfeld diadakan di kebun Kloster Annental. Pada tahun ini, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk merayakan ulang tahun kita yang ke-175 tahun. Di bawah cahaya matahari yang cerah, umat dari berbagai usia berkumpul di kebun kami yang telah disiapkan oleh para suster dan relawan dari paroki dengan altar yang tertata rapi serta bangku-bangku. Bersama Pastor George Hageman dan Pastor Tadaus, sejumlah misdinar dan pembawa spanduk memulai prosesi dengan penuh hikmat. Dalam pengantar pembukanya, Pastor Hageman memberikan apresiasi atas kehadiran para suster di Coesfeld dan memberikan ucapan selamat atas hari jadi kita yang ke-175. Selama misa berlangsung, para suster bertugas sebagai lektor dan pembagi komuni. Suster Maria Paula Wessel, pemimpin provinsial, menceritakan sejarah kita dengan jelas dalam sharingnya. Pendirian di Coesfeld pada tahun 1850 yang dimulai oleh Elizabeth Kuchling and Hiligonde Wolbring, pertumbuhan dan perkembangan komunitas yang pesat, pengusiran akibat kultur kamp yang jika dikenang kembali membawa berkat bagi perkembangan kongregasi ke seluruh dunia. Kembalinya para suster ke Lorraine dan ke Coesfeld pada tahun 1950, serta perkembangan internasional hingga saat ini. Suster Maria Paula menutup serinya dengan kutipan yang dapat diucapkan oleh kedua pendiri kepada kita hari ini, yang mengacu pada kutipan dari Suster Mary Sujita dalam sambutannya pada prosesi besar dengan salib Coesfeld. Berakarlah tetap dalam hati Allah, pijakan kaki Anda pada realitas dunia, dan percayalah pada kekuatan doa di hadapan salib Coesfeld.
bagilah roti Anda. Dengan demikian Anda dapat yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita, meski dalam bencana, baik yang besar maupun yang kecil. Setelah itu, kolekte yang terkumpul diperuntukkan untuk mendukung tugas misi suster-suster kita di seluruh dunia. Setelah misa selesai, pastor memberikan kue yang terdiri dari kue dengan 3 bagian yang berbentuk angka 1, 7, dan 5 kepada para suster. Komunitas paroki pun diundang untuk tetap tinggal dan menikmati sosis panggang, minuman, serta es krim yang tersedia dari truk makanan. Visitasi Umum Provinsi Regina Pacis. Dari tanggal 19 Mei sampai 17 Juni, diadakan visitasi umum di Provinsi Regina Pacis. Kedatangan Suster Mary Ann bersama dengan asisten pertama Suster Marisoa, asisten lainnya Suster Mary Kathleen, dan Suster Mary Praba menjadikan visitasi ini semakin memperkaya pengalaman. Selama visitasi tersebut, mereka mengunjungi beberapa lokasi karya-karya di Provinsi Incheon, di mana mereka dapat berdoa bersama, berbagi pengalaman hidup bersama para suster di sana, serta mengunjungi beberapa unit lainnya. Visitasi ini memberikan beberapa kesempatan bagi mereka untuk lebih mengenal Korea dan provinsi dengan lebih baik, dan bagi kami untuk lebih jelas memahami visi kongregasi, serta mendalami semangat misi yang kita bagi bersama-sama. Selain mengunjungi komunitas-komunitas dan karya-karya, para suster dari Generalat juga mengadakan pertemuan dengan para suster junior dan para mitra, serta berkunjung ke situs-situs warisan sejarah di Korea yang membangkitkan rasa kagum mereka terhadap tradisi di negara tersebut. Selain itu, kehadiran para suster dalam profesi kekal 3 suster Vietnam dan perayaan 20 tahun kehadiran SND di Vietnam menambah sukacita selama visitasi. Selama kunjungan ke Cina, mereka juga berkesempatan untuk lebih mengenal komunitas di Cina dan semakin meneguhkan tanggung jawab kita dengan mengalami langsung kehidupan dan lingkungan para suster kita di sana. Hampir sebulan lamanya, para suster dari Generalat mudah beradaptasi dengan budaya Korea dan menjalin hubungan persaudaraan dengan kami, berbagi semangat kita untuk kepentingan bersama. Kami akan senantiasa memperdalam rasa persatuan kami dengan mendoakan mereka. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada para suster, mitra, dan kolaborator yang telah membantu kami selama visitasi ini.